Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberi masukan dan nasihat sehingga proposal skripsi saya dapat selesai dengan tepat waktu dan baik. Terima kasih Ibu dosen pembimbing, Ibu Muri Marbun, SSI, MM, MKOM. Perkenalkan nama saya Rici Surya Ardani Diningrat dengan NIM 170121064. Adapun judul saya adalah penerapan sistem pakar diagnosa sektio caesarea pada ibu hamil berbasis Android dengan menggunakan metode certainty factor. Pendahuluan latar belakang. Seperti yang kita ketahui, angka AKI atau angka kematian ibu masih tinggi di Indonesia, menurut yang saya baca di Halo Dokter. Minimnya ilmu pengetahuan dan edukasi tentang kehamilan. Rumusan masalah bagaimana menerapkan metode certainty factor ini ke dalam mendiagnosa ibu hamil. Kemudian bagaimana merancang sebuah aplikasi sistem pakar yang berguna untuk mendiagnosa ISC pada ibu hamil yang berbasis Android. Kemudian ada pembatasan masalah, yaitu hanya dapat digunakan berbasis Android tentunya. Dan pertanyaan itu hanya dijawab ya atau tidak. Nah, tujuan penelitiannya ini untuk menerapkan metode certainty factor dan mendiagnosanya pada ibu hamil. Dan untuk merancang sebuah aplikasi sistem pakar itu yang berguna pada ibu hamil, yang tentunya berbasis Android. Landasan teori yaitu sistem pakar. Sistem pakar itu adalah ilmu kedokteran yang dari pakar yang diaplikasikan kepada mesin yang berguna untuk manusia. Nah, dan digunakan metode certainty factor atau metode kepastian. Ini banyak digunakan oleh pengguna sistem pakar. Dan ibu hamil dan sektio caesarea. Adapun metodologi penelitian yaitu identifikasi masalah. Nah, itu akan mencari masalahnya di mana dan apa. Gitu. Kemudian akan merumuskan masalah yang sudah dianalisa tadi, kemudian mengumpulkan data. Data ini saya ambil di praktek Dr. Irwanto Pen di Medan, di Jalan Aibka S. Tubun. Kemudian akan menganalisa data. Dari situ akan merancang dan membangun sebuah sistem pakar itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengujian dan implementasi sistem. Adapun analisa dan perancangan, yaitu dimulai dari tombol start, kemudian akan dimasukkan kategori. Kategorinya itu adalah apakah gawat janin atau gawat ibu atau gawat keduanya. Kemudian data gejala itu akan diinput. Dan kemudian ada bobot dan relasi. Jadi masing-masing itu ada bobotnya. Ada juga ini namanya dikombinasi dengan faktor uncertainty term, yaitu dari pakar yang sudah ditentukan bobotnya. Nah, kemudian akan dilakukan perhitungan CF-nya. Dan kemudian keluarlah hasil diagnosa dan nilainya berapa, kemudian berakhir. Di samping kanan ini ada tabelnya, ada di antaranya pasti, tidak pasti, kemungkinan, dan sebagainya. Kemudian ini ada certainty factor. Di sini ada gejala yang saya buat dalam berupa tabel, disingkat menjadi G1, G2, G3, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini saya jabarkan ada, misalnya ada ibu hamil memiliki kondisi panggul sempit, ibu memiliki plasenta previa, atau lain sebagainya. Nah, di samping kanan ini ada nilai CF-nya. Dan kemudian akan dikombinasi. Misalnya ada gejala 2 dikali gejala ke-1. Maka akan ditambahkan dan hasilnya akan muncul. Seperti itu. Kemudian untuk perancangan sistem, saya menggunakan use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Dan untuk perancangan database, perancangan antarmuka atau interface, saya menggunakan aplikasi Figma, yaitu seperti tampilan asli tapi bukan tampilan asli. Bisa didesain seperti Android, yang nantinya akan dibuat melalui Android Studio. Kemudian ada perancangan masukan dan perancangan keluaran. Baiklah, ini saja hasil presentasi proposal saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih.